Negara-negara Arab akhirnya bersatu mempercepat kemerdekaan Palestina. Arab Saudi dan Yordania berani menantang Israel dan Amerika Serikat yang ingin merebut jalur Gaza. Sementara Qatar tegas wilayah negeri para nabi harus dikuasai oleh orang Palestina sendiri. Iyalah. Vatikan juga menentang ambisi Donald Trump untuk mengambil alih jalur Gaza. Negara yang dipimpin Paus Fransiskus ini konsisten mendukung kebebasan rakyat Palestina. Bagaimanakah kerjasama Timur Tengah dan Vatikan mencegah ambisi jahat Amerika Serikat dan Israel? Seperti tidak ada habisnya Lur ya kalau kita membahas tentang Palestina. Kali ini ada negara Vatikan ikut bela Palestina, bantu Timur Tengah lindungi Gaza dari Amerika dan juga Israel. Bergabungnya negara-negara Islam di Arab Saudi untuk membela Palestina itu jadi kejutan yang luar biasa. Semua ini tidak lepas dari Bapak Prabowo yang selalu vokal ingin membebaskan Palestina dari cengkram Amerika dan juga Israel. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita cek video sama-sama Lur. Cek it out. Mesir siapkan rencana besar bangun Palestina. Bos Amerika ya, Mesir. Mesir dengan keras menolak ide Donald Trump yang ingin mengusir rakyat Palestina. Negeri paman Sam masing ngotot ingin merebut jalur Gaza demi menguntungkan niat jahat Israel. Sontak rencana buruk ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Abdul Fattah el-Sisi. Presiden Mesir ini bahkan ogah menemui Donald Trump di Gedung Putih jika masih ngotot mencaplok Palestina. Bukannya mendengarkan el-Sisi, pria berambut perang ini malah balik mengancam. Demi membuat Mesir tunduk, Trump berencana menghentikan bantuan bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Negeri piramida memang banyak dibantu negeri paman Sam di sektor militer. Jika Mesir dan Yordania tidak setuju, saya mungkin akan menahan bantuan ke mereka, ancam Donald Trump. Gertakan Amerika Serikat ternyata nggak bikin negeri piramida kena mental. Malah sebaliknya, Mesir justru menantang Amerika Serikat dengan berencana membangun ulang Gaza. Mesir berjanji akan tetap menjaga warga Palestina tinggal di tanah airnya sendiri. Mesir menegaskan niatnya untuk menyajikan visi komprehensif bagi pembangunan kembali jalur Gaza dengan cara yang menjamin rakyat Palestina tetap tinggal di tanah mereka dan sejalan dengan hak-hak sah dan legal rakyat ini. Jelas pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir. Arab Saudi semakin keras kepada Israel. Oh, ini dia ya. Arab Saudi kini menjadi negara terdepan yang membela Palestina dari gangguan Israel. Negeri minyak baru saja melontarkan sindiran keras untuk negara Zionis. Seorang pejabat Arab Saudi menyuruh Donald Trump untuk mencari wilayah baru bagi warga Israel. Jika Trump benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan mewujudkan stabilitas serta kemakmuran di Timur Tengah, ia seharusnya merelokasi warga Israel yang dicintainya ke negara bagian Alaska, lalu ke Greenland setelah mencaploknya. Perlawanan Arab Saudi terhadap niat jahat rezim Donald Trump juga dilontarkan oleh Turki Al-Faisal. Apa yang keluar dari Trump tidak dapat dicerna. Apa yang dia usulkan itu merupakan kezoliman. Karena itu pembersihan etnis yang tidak hanya dari Gaza tetapi juga apa yang terjadi di tepi barat, ujar Pangeran Arab Saudi ini. Turki Al-Faisal bahkan semakin berani menyebut Israel sebagai kelompok penjahat. Kabinet menekankan penolakan tegas terhadap pernyataan ekstremis Israel yang menyarankan pemindahan paksa warga Palestina dan menegaskan kembali pusat perjuangan Palestina bagi Arab Saudi. Perlawanan sengit dari negeri minyak ini bakal membuat Amerika Serikat pusing. Pasalnya, Trump berniat mendamaikan Arab Saudi dan Israel agar bebas merebut Palestina. Namun, negeri minyak sudah menolak keras berdamai dengan negara Zionis. Qatar gelontorkan bantuan untuk rakyat Palestina. Oh, udah benar-benar satu ya semua ya. Berbagai bantuan untuk Palestina juga masih mengalir deras dari negara Qatar. Sebelumnya negeri hujan punya kontribusi besar sebagai salah satu mediator gencatan senjata. Upaya mediasi yang terus diperjuangkan Qatar ini akhirnya berbuah manis untuk rakyat Palestina. Bahkan Syekh Tamim bin Hamad ingin terus mengawal hak-hak rakyat negeri para nabi. Qatar dengan tegas menyebut wilayah Gaza harus diperintah oleh orang-orang Palestina sendiri. Kami berharap melihat otoritas Palestina kembali ke Gaza. Kami berharap pemerintah sah yang benar-benar akan menangani masalah-masalah rakyat di sana. Iyalah. Dan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di Gaza dan kehancuran di sana, ujar Syekh Tamim bin Hamad. Bukan hanya urusan politik, Qatar juga terus mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Negeri hujan baru saja mengirimkan 30 juta liter bahan bakar untuk rumah sakit dan shelter. Bantuan ini sampai harus dikirimkan menggunakan 16 truk lewat wilayah Rafah. Bukan cuma bahan bakar, Qatar juga telah mendistribusikan lebih dari 2.300 keranjang makanan.
antara lain berisi sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan pokok lainnya. Rakyat Palestina pun sangat terbantu dengan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan negara Qatar. Tapi Lur ya, yang gue bingungkan hari ini adalah sekarang negara-negara Muslim di dunia bersatu setelah Israel dan juga Palestina melakukan gencatan senjata. Kalau mereka memang berniat membantu Palestina dari awal, mungkin mereka tidak akan membiarkan perang antara Israel dan juga Palestina berlangsung selama hampir 1,5 tahun, Lur. Tapi sekarang yang kita bikin aneh, mereka seperti Arab Saudi dan juga negara-negara lainnya yang pernah dibantu biaya militernya atau keuangan oleh Amerika sekarang menolak dan melawan Amerika. Di sini gue juga ada sedikit kecurigaan tentang itu, Lur. Apakah ini adalah suatu politik dari Donald Trump atau gimana? Gue nggak tahu, Lur ya. Karena memang dari awal juga Arab itu sangatlah dekat dengan Amerika, Lur ya. Walaupun Arab sendiri tahu Israel sudah berapa lama mengobrak-ngabrik Palestina, tapi sekarang setelah Israel dan Amerika kepepet, kenapa negara-negara Arab baru pada muncul ingin membebaskan Palestina? Coba kita ngobrol, Lur. Boleh tulis di kolom komentar. Langsung kita lanjut lagi, Lur. Oke. Misalnya ratusan ribu warga negeri para nabi akan menghadapi cuaca berat di musim dingin. Pejuang Hamas puji keteguhan Raja Yordania lawan Israel. Ya. Siasat Amerika Serikat untuk merebut jalur Gaza juga terus ditentang Yordania. Bahkan Raja Abdullah II berani menyampaikan penolakan ini di depan muka Donald Trump. Pemimpin Yordania ini sempat menemui Presiden Negeri Paman Sam di Gedung Putih. Sebelumnya Raja Abdullah II sudah lantang mengajak negara-negara Arab bersatu untuk melindungi Palestina. Saya tegaskan kembali posisi Yordania yang teguh dalam menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Ini adalah posisi Arab yang bersatu. Keberanian Raja Abdullah II bikin rakyat Yordania bangga habis-habisan. Pemimpin 63 tahun ini langsung disambut meriah setelah kembali ke ibu kota aman. Selain itu, keberanian orang nomor 1 Yordania ini juga diapresiasi pejuang Hamas. Kami memuji sikap saudara-saudara kami di Yordania dan Mesir yang menolak pengusiran rakyat kami dan menegaskan adanya rencana Arab untuk membangun kembali Gaza tanpa menggusur rakyatnya. Tulis pernyataan resmi Hamas. Dukungan negeri Petra juga diteruskan dengan merawat anak-anak Gaza yang menderita sakit parah. Salah satu hal yang dapat kita lakukan saat ini adalah menerima 2.000 anak penderita kanker yang sedang dalam kondisi sangat sakit. Itu mungkin. Tutur Raja Abdullah II. Vatikan serukan tolak rencana Amerika Serikat. Vatikan. Persatuan negara-negara Arab untuk mendukung Palestina juga disambut oleh Vatikan. Negara yang dipimpin Paus Fransiskus ini turut menolak ide gila Donald Trump. Vatikan tegas menyebut jalur Gaza hanya boleh ditinggali rakyat Palestina. Iyalah. Penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanahnya. Ini adalah salah satu poin mendasar tahta suci. Tidak ada deportasi. Kecam Menteri Luar Negeri Vatikan tersebut. Sebelumnya Vatikan memang selalu konsisten mendukung perjuangan negeri para nabi. Pada 2015, negeri paling kecil ini berani mengakui kemerdekaan Palestina. Akan menjadi hal positif jika perjanjian tersebut dapat membantu pendirian dan pengakuan negara Palestina yang independen, berdaulat, dan demokratis, yang hidup dalam damai dan keamanan dengan Israel dan negara-negara tetangganya. Sedangkan di sini Vatikan aja yang emang negara Kristen, dia ingin sekali penduduk Palestina dulu Gaza tetap diduduki oleh Palestina, bukan oleh Amerika, karena memang mereka tahu sejarah dan asal-usul dari Israel ada di Palestina, Lur ya. Dan juga di sini yang membuat gua ragu dan juga ada kecurigaan ya seperti yang gue bilang tadi, Lur, kenapa negara-negara Islam, negara di Arab Saudi sana baru sekarang setelah Bapak Prabowo sangat vokal untuk memerdekakan Palestina, dan setelah Amerika kena badai kebakaran yang dahsyat, Israel sudah kehabisan tenaga untuk menghabisi Hamas, tapi baru sekarang mereka pada bermunculan untuk membela Palestina. Kenapa tidak dari awal waktu Bapak Prabowo berjuang sendiri? Itu yang harus kita jadi catatan kita, Lur. Kita lanjut. Ujar Antonia Camilleri selaku ex-wakil Menteri Luar Negeri. Bahkan keputusan Vatikan diikuti negara-negara besar seperti Inggris dan Prancis.
Sayangnya deklarasi ini masih terus dinodai Israel yang gak pernah berhenti menggempur Palestina. Alhasil penderitaan rakyat negeri para nabi ini pun juga bikin Paus Fransiskus bersedih hati. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk perdamaian. Semoga Ia memberikan kedamaian bagi kita semua. Amin, amin. Dan jangan lupakan Myanmar, jangan lupakan Palestina yang sedang menderita karena serangan tidak manusiawi. Ya Lur ya. Gue ingin bercerita sedikit dari awal Palestina dan juga Israel berperang. Negeri Arab di Timur Tengah sana pada tahu semua dari hari pertama dan juga sampai sekarang hampir 1,5 tahun. Kenapa mereka baru gembar-gembor membela Palestina sekarang setelah adanya gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina? Kalau mereka ingin membantu Palestina, kenapa tidak dari awal sebelum Palestina sehancur ini Lur ya, dan banyak sekali genosida di sana? Kenapa? Itu aja yang kita itu Lur ya. Negara-negara seperti Arab dan juga Mesir memang sekarang lantang membela Palestina karena Donald Trump ingin menduduki Palestina Lur ya, di jalur khususnya di jalur Gaza. Dan Mesir dan juga Rusia tadi kan Mesir dan juga Jordania tadi kan dia adalah salah satu negara yang disokong oleh Palestina, oleh Amerika di dalam biaya kemiliterannya. Itu sangat nggak masuk akal kalau menurut gua Lur. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar, kita ngobrol bareng. Sekian lesson dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.